Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian yang lagi nonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai salah satu metode yang dapat kita gunakan untuk menganalisis kadar air dalam suatu bahan atau produk pangan. Nah, sebelum kita memasuki materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diah Eka Putri Rianti Wardani dari Program Studi Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelum saya membahas materi mengenai metode analisis kadar air ini, kita harus paham terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan air, lalu kadar air itu apa sih, lalu apakah analisis kadar air itu merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Nah, oleh sebab itu saya akan menjelaskan secara garis besarnya terlebih dahulu. Jadi, air merupakan komponen yang sangat penting bagi makhluk hidup. Juga air itu komponen yang penting dalam suatu bahan pangan. Air dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan juga jumlah yang berbeda pada masing-masing bahan pangan. Air dalam pangan berperan dalam mempengaruhi tingkat keawetan, kesegaran, stabilitas, aktivitas enzim, dan pertumbuhan mikroba pada suatu bahan pangan. Lalu kadar air itu apa? Nah, kadar air merupakan jumlah air yang terkandung dalam suatu bahan pangan yang dinyatakan dalam persen. Biasanya suatu bahan pangan yang memiliki kadar air yang tinggi, maka daya umur simpannya atau tingkat keawetannya itu akan semakin rendah. Sebaliknya, apabila bahan pangan yang memiliki kadar air yang rendah, maka tingkat keawetannya akan semakin tinggi. Kadar air juga menjadi indikator keberhasilan dalam proses pengolahan. Contohnya pada pembuatan tepung. Proses pengeringan yang ada pada pembuatan tepung itu bertujuan agar kadar air tepung yang dihasilkan itu rendah dan mencapai batas di mana produk menjadi tahan lama dan tidak mudah terkontaminasi oleh bakteri. Sebenarnya terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk menganalisis kadar air dalam suatu bahan atau produk pangan, seperti metode pengeringan atau termografimetri, lalu metode destilasi atau termovolumetri, lalu metode kalsium karbida, Karl-Fischer, metode listrik elektronika yang dapat dilakukan berdasarkan konstanta dielektrik dan konduktivitas ACDC, lalu metode spektroskopi inframerah dan gas kromatografi. Namun di video ini saya hanya akan menjelaskan metode analisis kadar air berdasarkan metode listrik elektronika berdasarkan konstanta dielektrik. Untuk pembahasan lebih detailnya, simak video berikut ini ya. Halo teman-teman semua. Jadi saya di sini akan membahas mengenai salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kadar air suatu bahan maupun produk pangan. Nah, sebelum membahas metodenya, kita harus paham terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan air dan kadar air. Nah, jadi teman-teman, air merupakan komponen penting dalam bahan pangan yang dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan jumlah yang berbeda. Nah, selain itu, air dapat berupa komponen intraseluler dari bahan nabati maupun hewani. Air juga dapat berfungsi sebagai medium pendispersi atau pelarut dalam berbagai produk pangan, sebagai fase terdispersi dalam emulsi atau sebagai komponen minor dalam bahan-bahan atau produk pangan kering. Nah, selanjutnya berdasarkan kriteria keterikatannya, air digolongkan menjadi 3 macam,
yaitu ada air bebas, air yang terikat secara lemah, dan air dalam keadaan terikat kuat. Nah, air bebas merupakan air yang terdapat dalam ruang-ruang antar sel dan intergranular atau pori-pori yang terdapat pada bahan pangan. Nah, untuk air yang terikat secara lemah merupakan air yang terserap atau terabsorpsi pada permukaan koloid makromolekuler. Nah, seperti protein, pektin, pati, dan selulosa. Selain itu, air juga terdispersi di antara koloid tersebut dan merupakan pelarut zat-zat yang ada dalam sel. Air yang ada dalam bentuk ini masih tetap mempunyai sifat air bebas dan dapat dikristalkan pada proses pembekuan. Nah, ikatan antara air dengan koloid ini merupakan ikatan hidrogen. Nah, yang ketiga adalah air dalam keadaan terikat kuat, yaitu air yang membentuk hidrat. Nah, ikatannya ini bersifat ionik sehingga relatif sulit untuk dihilangkan atau diuapkan. Air ini tidak membeku meskipun pada suhu 0 derajat Fahrenheit. Untuk mengeluarkan air ini perlu energi yang besar. Bila air ini dihilangkan, maka mikroorganisme, reaksi pencoklatan, hidrolisis, oksidasi lemak dapat dikurangi. Jika air ini dihilangkan semuanya, maka kadar air pada bahan tersebut dapat mencapai sekitar 3 hingga 7%. Lalu, apa itu kadar air? Nah, jadi kadar air adalah sejumlah air yang terkandung di dalam suatu benda, seperti tanah atau yang disebut juga dengan kelembaban tanah, bebatuan, bahan pertanian, dan sebagainya. Nilainya bisa secara volumetrik ataupun gravimetrik, basis basah maupun juga basis kering. Nah, selanjutnya, keberadaan air dalam bahan pangan selalu dihubungkan dengan mutu bahan pangan dan sebagai pengukur bagian bahan kering atau padatan. Air dalam bahan dapat digunakan sebagai indeks kestabilan selama penyimpanan serta penentu mutu organoleptik terutama rasa dan keempukan. Nah, sebenarnya kadar air ini juga digunakan secara luas dalam bidang ilmiah dan teknik dan diekspresikan dalam rasio dari 0 atau kering total hingga nilai jenuh air di mana semua pori-pori terisi dengan air. Nah, selain itu kadar air juga bisa diartikan sebagai suatu uji kimia yang sangat penting dalam industri pangan untuk menentukan kualitas dan ketahanan produk pangan itu sendiri terhadap kerusakan yang nantinya mungkin akan terjadi. Nah, semakin tinggi kadar air suatu bahan atau produk pangan, maka besar kemungkinannya bahwa bahan tersebut memiliki tingkat kerusakan yang besar. Nah, pengurangan kadar air pada bahan pangan akan berakibat berkurangnya ketersediaan air untuk menunjang kehidupan mikroorganisme dan juga untuk berlangsungnya reaksi-reaksi fisiko-kimiawi. Lalu, bagaimana cara untuk menganalisis kadar air tersebut? Nah, salah satu metode yang dapat kita lakukan untuk menganalisis kadar air dalam suatu bahan atau produk pangan, salah satunya adalah dengan metode listrik elektronika berdasarkan konstanta dielektrik. Nah, dielektrik adalah suatu bahan yang memiliki daya hantar arus yang sangat kecil atau bahkan tidak ada. Konstanta dielektrik bervariasi tergantung nilai kadar air pada bahan.
konstanta dielektrik adalah karakteristik dari suatu zat, artinya setiap zat dengan karakteristik berbeda akan memiliki konstanta dielektrik yang berbeda pula. Selanjutnya, pengukuran sifat dielektrik merupakan aplikasi teori elektromagnetik yang dapat dikembangkan untuk mengetahui kualitas bahan tanpa harus merusak produk tersebut. Sifat dielektrik menggambarkan kemampuan suatu bahan pangan untuk menyimpan, mentransmisikan, dan memantulkan energi gelombang elektromagnetik. Nah, setiap bahan pangan memiliki sifat dielektrik tersendiri dan besarnya itu dipengaruhi oleh kandungan airnya. Sifat ini semakin banyak dimanfaatkan untuk optimasi kualitas bahan pangan dalam proses pengeringan, pemanasan, maupun sterilisasi. Selanjutnya, nah, apa sumber besarnya polarisasi elektrik? Nah, besarnya polarisasi elektrik disebabkan oleh 4 sumber, yaitu yang pertama adalah komponen elektronik, yang kedua kontribusi ionik, yang ketiga polarisasi orientasional. Nah, untuk komponen elektronik ini merupakan sumber yang disebabkan oleh induksi medan pada awan elektron yang mengelilingi tiap atom pada suatu material. Dan untuk yang kedua, kontribusi ionik merupakan gerak relatif kation dan anion dalam medan elektrik. Dan untuk polarisasi orientasional ini disebabkan karena rotasi dipol molekul dalam medan. Nah, secara umum terdapat 3 metode dalam pengukuran konstanta dielektrik larutan, yaitu menggunakan metode pengukuran kapasitansi plat sejajar, lalu pengukuran menggunakan transduser kapasitif, dan menggunakan metode reflektometri. Nah, di antara ketiga metode tersebut, pengukuran kapasitansi adalah metode pengukuran yang paling sederhana. Selanjutnya, metode konstanta dielektrik ini dilakukan berdasarkan sifat dielektrik air untuk diterapkan pada bahan pangan yang mengandung kadar air tidak lebih dari 30 hingga 35%. Prinsipnya ialah mengukur perubahan kapasitansi atau resistensi terhadap arus listrik yang dialirkan pada sampel. Faktor-faktor yang penting dalam metode ini ialah densitas dan suhu sampel. Nah, penentuan kadar air dengan metode dielektrik dilakukan berdasarkan fakta bahwa konstanta dielektrik air lebih tinggi daripada konstanta dielektrik kebanyakan pelarut. Konstanta dielektrik diukur sebagai indeks kapasitansi. Nah, sebagai contoh, metode dielektrik banyak digunakan untuk menganalisis kadar air pada sereal gandum. Konstanta dielektrik pati dan protein yang terkandung dalam sereal tersebut bernilai 10, yang berarti lebih rendah daripada konstanta dielektrik air. Nah, selanjutnya metode konstanta dielektrik ini digunakan untuk sampel atau bahan pangan yang memiliki kadar air rendah seperti yang sudah dibahas tadi. Bahan atau produk pangan yang memiliki kadar air yang kurang dari 30 hingga 35%. Nah, selanjutnya
konstanta dielektrik suatu pangan berbanding lurus dengan kadar airnya. Artinya, semakin tinggi konstanta dielektriknya, maka kadar airnya juga semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin rendah kadar air dalam suatu bahan, maka konstanta dielektriknya juga akan semakin rendah. Nah, konstanta dielektrik air itu sebesar 80,1, sedangkan komponen lain antara 2,2 hingga 4,0. Nah, setiap kenaikan kadar air sebesar 1% pada bahan akan menaikkan konstanta dielektrik bahan tersebut sekitar 0,8. Nah, jadi apabila suatu bahan pangan kadar airnya sebesar 20%, maka konstanta dielektriknya 80,1. Nah, apabila air tersebut mengalami kenaikan kadar air sebesar 1%, di mana yang akan menjadi yang tadinya 20% menjadi 21%, maka konstanta dielektriknya menjadi 80,9. Nah, apabila naik lagi menjadi 22%, maka konstanta dielektriknya menjadi 81,7. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk mengetahui kadar air bahan diperlukan adanya kurva standar yang melukiskan hubungan antara kadar air dan tetapan dielektrikumnya dari bahan yang diselidiki atau bahan yang sedang diamati. Dengan mengetahui tetapan dielektrikum bahan sejenis akan dapat dihitung kadar air bahan tersebut. Nah, adapun fungsi analisis kadar air merupakan parameter dalam penentuan peraturan untuk produk pangan. Nah, kadar air ini wajib diketahui dalam untuk penentuan nilai gizi pangan agar memenuhi standar komposisi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pangan. Kepentingan yang lain ialah kadar air diperlukan untuk penentuan komposisi kimia yang sering dinyatakan pada dasar bobot kering atau dry matter. Selain itu, kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan tersebut. Nah, penentuan kadar air dari suatu bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapat penanganan yang tepat. Karena jika terjadi penanganan yang tidak tepat dalam pengolahan dan penentuan kadar air yang salah, maka akan terjadi kerusakan pada bahan pangan yang akan menimbulkan penyakit atau menyerang kesehatan pada tubuh kita. Demikianlah penjelasan mengenai metode analisis kadar air suatu bahan atau produk pangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi teman-teman. Nah, demikianlah penjelasan mengenai metode analisis kadar air menggunakan metode konstanta dielektrik. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semoga teman-teman bisa memahami tentang metode-metode yang bisa digunakan untuk menganalisis kadar air suatu bahan pangan, khususnya metode konstanta dielektrik ini. Nah, saya memohon maaf apabila di video ini terdapat kesalahan informasi maupun kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.